Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang bentuk akar bagian kedua. Mari kita simak video penjelasannya. Perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Perhatikan, jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. A akar pangkat Y dari C dikali B akar pangkat Y dari D sama dengan A dikali B akar pangkat Y C dikali D. Kalian perhatikan di sini. Jadi, di sini yang dikalikan adalah bilangan yang di luar akar dikalikan dengan bilangan yang di luar akar. Kemudian, bilangan yang di dalam akar dikalikan dengan bilangan yang di dalam akar. Dengan syaratnya di sini pangkat akarnya harus sama. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Demikian pula sama seperti perkalian tadi, A akar pangkat Y dari C dibagi B akar pangkat Y dari D sama dengan A dibagi B akar pangkat Y dari C dibagi D. Jadi, bilangan yang di luar akar dibagikan dengan bilangan yang di luar akar, kemudian bilangan yang ada di dalam akar dibagikan dengan bilangan yang di dalam akar. Dengan syaratnya A dan B-nya harus lebih dari sama dengan 0. Akar 3 dan akar 12 merupakan akar bilangan yang senama, atau yaitu akar bilangan yang pangkat akarnya sama. Demikian juga dengan 6, akar pangkat 3 dari 4, dan akar pangkat 3 dari 16. Jadi, yang mempunyai akar pangkat akarnya sama itu dinamakan akar yang senama atau sejenis. Pada operasi perkalian dan pembagian akar bilangan yang dapat disederhanakan adalah bilangan yang senama atau seletak. Bilangan yang di luar akar dioperasikan dengan yang di luar akar. Kemudian bilangan yang di dalam akar dioperasikan dengan bilangan yang di dalam akar. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Contoh, akar 3 dikali akar 12 sama dengan akar 3 dikali 12. Hasilnya sama dengan akar 36. Akar 36 itu berapa? Sama dengan 6. Kemudian, 3 akar 2 dikali 7 akar 32. Nah, berarti kalikan bilangan yang di luar akar. 3 dikali 7, kemudian kalikan bilangan yang di dalam akar. Akar 2 dikali 32. Hasil dari 3 dikali 7 yaitu 21. Kemudian akar 2 dikali 32 yaitu 64. Nah, di sini sederhanakan bilangan akarnya. Berarti 21. Kemudian akar 64 itu berapa? Yaitu 8. 21 dikali 8, 168. Ini hasil akarnya hilang ya, karena hasil dari akar 64 itu adalah 8. Kemudian
Akar 240 dibagi akar 5. Nah, di sini berarti sama dengan akar 240 dibagi 5. Hasilnya sama dengan akar 48. Nah, karena di sini akar 48 itu harus disederhanakan, maka kita rubah ke dalam bentuk akar 4 pangkat 2 dikali 3. Karena 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Kemudian dikali 3 yaitu 48. Nah, sehingga di sini akar dari 4 pangkat 2 itu hilang akarnya. Kemudian akar 3-nya tetap di dalam akar. Angka 3-nya tetap di dalam akar. Contoh yang lainnya, 6 akar pangkat 3 dari 16 dibagi 2 akar pangkat 3 dari 4. Nah, berarti 6 dibagi 2, kemudian akar pangkat 3 dari 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 4. Sini sudah paling sederhana ya, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Perkalian akar bilangan 2 suku. Pada perkalian akar bilangan suku 2 berlaku sifat-sifat berikut. Akar A dalam kurung akar B ditambah akar C. Nah, di sini meskipun ini di dalam kurung, ada operasi penjumlahan, ini tidak bisa dijumlahkan terlebih dahulu ya, karena di sini tidak sejenis akarnya. Sehingga harus dengan cara perkalian distributif, yaitu bagaimana? Akar A dikali akar B, ini. Kemudian ini operasinya karena penjumlahan, maka di sini penjumlahan. Setelah itu, akar A dikali akar C. Kemudian, jika operasinya pengurangan bagaimana? Langkah pengerjaannya. Akar A dalam kurung akar B dikurangi akar C. Langkah pengerjaannya sama seperti penjumlahan tadi, karena di sini pengurangannya akarnya tidak sejenis, jadi tidak bisa dikurangkan terlebih dahulu. Harus dengan distributif, yaitu akar A dikali akar B, kemudian karena ini operasinya pengurangan, maka di sini operasinya juga pengurangan, akar A dikali akar C. Setelah itu, di sini terdapat dalam kurung akar A ditambah akar M dikalikan dalam kurung akar B ditambah akar N. Karena tidak ada sejenis, maka harus perkalian distributif. Cara mengalikannya, akar A dikali B ditambah akar A dikali akar N ditambah akar M dikali B, kemudian ditambah akar M dikali N. Nah, di sini karena di sini duanya operasinya positif, maka hasil distributifnya juga positif semua ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut.
Misalnya, akar 3 dalam kurung akar 24 dikurangi 4 akar 6. Berarti akar 3 dikali 24. Atau akar 3 dikali akar 24. Boleh dituliskan dalam bentuk seperti itu. Kemudian dikurangi akar 3 dikali 4 akar 6. Nah, hasilnya akar 3 dikali akar 24 sama dengan akar 3 dikali 24, yaitu 72. Kemudian dikurangi akar 3 dikali 4 akar 6, yaitu 4 akar yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar, yaitu akar 18 dari 3 dikali 6. Setelah itu, kita sederhanakan. Karena di sini akar pangkat 2, maka kita cari perkalian pangkat 2 yang untuk menyederhanakan dari akar 72 ini, yaitu 6 pangkat 2 dikali 2. 6 pangkat 2 itu 36 dikali 2 hasilnya 72, sama ya. Kemudian dikurangi 4 akar 18 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 2. Karena 3 pangkat 2 itu 9, dikali 2 yaitu 18. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan. Nah, 6-nya ini keluar dari akar, karena ini akar pangkat 2, di sini akar 2. Kemudian akar 2-nya tetap di dalam akar. Dikurangi 4 dikali 3-nya ini keluar dari akar, sudah tidak diakarkan lagi. Karena di sini pangkat 2, di sini akar 2, jadi akarnya hilang. Kemudian akar 2-nya tetap ditulis akar 2. Setelah itu, yang depan tetap ditulis 6 akar 2 dikurangi 4 dikali 3, 12 akar 2. Nah, karena ini akarnya sejenis, bilangan yang di dalam akarnya sama, maka yang dikurangkan adalah bilangan yang di luar akar, yaitu 6 dikurangi 12. Hasilnya adalah negatif 6, kemudian akar bilangan yang di dalam akarnya tetap ditulis akar 2. Hasil akhirnya adalah negatif 6 akar 2. Bisa dipahami ya? Kemudian, contoh yang lainnya, 2 akar 5 dikalikan dalam kurung akar 3 ditambah 3 akar 5. Yaitu kalikan terlebih dahulu 2 akar 5 dikali akar 3. Kemudian, karena di sini operasinya penjumlahan, maka ditambah 2 akar 5 dikali 3 akar 5. Nah, hasilnya sama dengan 2 akar 5 dikali akar 3, hasilnya adalah 2 akar 15. 15 dari 5 dikali 3. Ditambah 2 akar 5 dikali 3 akar 5, berarti 2 dikali 3, 6, kemudian akar 5 dikali 5 yaitu 25. Nah, setelah itu 2 akar 15 tetap, karena di sini tidak bisa disederhanakan, ditambah 6 dikali akar 25 yaitu sama dengan 5. Sehingga 2 akar 15 ditambah 6 dikali 5 yaitu 30. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, di sini tidak bisa dijumlahkan karena bentuk akarnya tidak sejenis. Yang satu ada bilangan di dalam akarnya, yang satunya bilangan bulat. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Ini adalah hasil akhirnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Contoh selanjutnya, dalam kurung 2 akar 5 dikurangi akar 2
dikalikan dalam kurung 2 akar 5 ditambah akar 2. Sama dengan, nah kalian perhatikan, di sini kalian harus lebih hati-hati lagi dalam mengalihkan hasil akarnya karena di sini operasinya negatif dan positif. Yang pertama adalah 2 akar 5 dikalikan 2 akar 5. Di sini positif, di sini positif. Hasilnya juga pasti positif. 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Kemudian 2 akar 5 dikali positif akar 2. Maka hasilnya adalah positif 2 akar 5 dikali akar 2. Setelah itu, negatif akar 2 dikali 2 akar 5. Hasilnya adalah negatif, karena negatif dikali positif adalah negatif, akar 2 dikali 2 akar 5. Kemudian, negatif akar 2 dikali positif akar 2. Hasilnya adalah negatif, akar 2 dikali akar 2. Setelah itu, selesaikan perkaliannya. 2 dikali 2, 4. Akar 5 dikali akar 5, akar 25. Kemudian, operasinya ditambah 2 akar 5 dikali 2, 10. Jadi, kalikan bilangan yang di dalam akar dengan bilangan di dalam akar, bilangan yang di luar akar, dikalikan dengan bilangan yang di luar akar. Setelah itu, di sini operasinya negatif. Yang di luar akar 2, akar yang di dalam akarnya 10. 2 dikali 5. Setelah itu dikurangi akar 2 dikali akar 2, yaitu akar 4. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita rubah yang bisa disederhanakan 4 akar 25 kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 akar 10 tetap, karena tidak bisa dirubah, tidak bisa disederhanakan. Kemudian dikurangi 2 akar 10 juga tetap. Setelah itu, negatif akar 2 pangkat 2. Ini hasil perubahan dari 4. Nah, di sini bisa kita sederhanakan sehingga akarnya hilang. Karena di sini akarnya adalah akar 2, di sini 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya, nah ini juga bisa kita sederhanakan. Positif 2 akar 10 dikurangi 2 akar 10. Habis ya, ini 0. Kemudian ini juga kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali, ini akarnya hilang, tinggal 5. 4 dikali 5. Kemudian ini habis, karena ini plus, min, bilangannya sama, sejenis. Kemudian dikurangi, ini juga akarnya hilang, tinggal 2. Nah, berarti 4 dikali 5, 20, dikurangi 2, yaitu sama dengan 18. Bisa dipahami ya? Kalian perhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya, 3 akar 18 dikali 2 akar 48 dibagi 4 akar 3. Nah, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 dalam kurung akar 18 kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 2. Dikalikan 2 dalam kurung 48 ini kita rubah menjadi 4 pangkat 2 dikali 3. Per 4 akar 3 tetap, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalian perhatikan ini. Sehingga 3 dikali, ini kan pangkat 2, di sini akar 2. Jadi, akarnya hilang. 3 dikali 3, kemudian akar 2-nya ini tetap di dalam akar 2, dikali 2, dikali, ini 4 pangkat 2, di dalam akar 2, di sini berarti akarnya hilang, tinggal 4. 2 dikali 4 dikali akar 3.
Nah, sehingga berarti 3 dikali 3, 9, akar 2, dikalikan 2 dikali 4, 8 akar 3, per 4 akar 3. Di sini bisa disederhanakan 4 dengan 8, yaitu 2. Ini bisa kita sederhanakan. Sehingga 9 akar 2 dikali 2. Nah, ini bisa kita kalikan, sehingga hasil akhirnya adalah 18 akar 2. Lebih memahami pemahaman kalian dalam mengerjakan, coba kalian kerjakan tugas 3 ini, nomor 1 sampai 4, sebelum kalian latihan ulangan. Kerjakan pada lembar kertas kalian masing-masing beserta dengan langkah pengerjaannya. Apabila ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Saya akhiri video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.